형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan makalah kami mengenai ontologi. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi UTS mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Mahathir Saleh MPD. Nama saya Bebe Tafsir, NIM 24180004. Perkenalkan, nama saya Widya Yolanda dengan NIM 24180009. Perkenalkan, nama saya Apriani Adila dengan NIM 24180008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yolanda, NIM 24180009. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani dan dua kata, yaitu ethos dan logos. Ethos yaitu artinya keberadaan dan logos artinya ilmu. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ingin menemukan dan mencari hakikat dari sesuatu yang ada. B. Proses terbentuknya sains. Sains terbentuk melalui beberapa proses ilmiah, yaitu yang pertama observasi, yang kedua pencatatan, yang ketiga penalaran logis dan sistematis, yang keempat eksperimen, dan yang kelima penarikan kesimpulan. Yang pertama observasi. Observasi merupakan suatu metode pengambilan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dua, pencatatan, yaitu proses pengumpulan data secara teratur dan sistematis untuk menghasilkan laporan. Yang ketiga, penalaran logis dan sistematis merupakan kemampuan berpikir yang saling berkaitan dengan digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang sistematis, logis, dan matematis. Yang keempat, eksperimen merupakan percobaan yang dilakukan dengan sistematis dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau mengenali hubungan sebab akibat. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, merupakan proses untuk mendapatkan konklusi dari beberapa pernyataan majemuk yang saling berkaitan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode memperoleh peranan sains. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Proses dasar meliputi pengamatan, pembentukan hipotesis, prediksi, pelaksanaan eksperimen, dan akhirnya analisis hasil. Langkah-langkah melakukan metode ilmiah: yang pertama, menyusun rumusan masalah; yang kedua, menyusun kerangka teori; yang ketiga, melakukan eksperimen; yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Selain metode ilmiah, ada beberapa metode lain, yaitu yang pertama, rasionalisme, empirisme, fenomenalisme, intuisionalisme. Cara menemukan kebenaran dan sarana berpikir ilmiah dilakukan dengan 5 hal sebagai berikut, seperti penemuan secara kebetulan, penemuan coba ralat, penemuan melalui otoritas dan kewibawaan. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Yang kelima, penemuan secara berpikir kritis. D. Aplikasi metode ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh melalui aplikasi metode ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, objektif, metodik, sistematik. Berikut adalah beberapa sifat kebenaran dalam ontologi sains. Yang pertama, objektivitas, empiris, keterbukaan terhadap revisi, konsisten, secara logis, dan sistematis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi makalah kami, yaitu bagian karakteristik. Yang pertama yaitu objektif, yakni memastikan bahwa pengetahuan ilmiah didasarkan pada fakta dan bukti
yang bisa diverifikasi oleh siapa saja. Yang kedua yaitu rasional, merupakan sifat atau cara berpikir yang berdasarkan akal sehat, logika, dan pertimbangan yang masuk akal. Ketiga yaitu falsifiable, adalah konsep yang diusulkan oleh filsuf Karl Popper yang menyatakan bahwa untuk suatu teori atau pernyataan ilmiah, ia harus dapat diuji dan berpotensi untuk dibuktikan salah, falsifiable. Dengan kata lain, sebuah teori harus dapat diuji melalui observasi eksperimen dan harus ada kemungkinan bahwa hasil pengujian tersebut bisa bertentangan dengan teori yang lain. Yang keempat, akumulatif, merupakan pengumpulan atau penambahan secara bertahap dari elemen-elemen data atau informasi seiring waktu. Yang kedua yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, eksperimen bisa diulang, merupakan prinsip dalam metode ilmiah yang menyatakan bahwa semua eksperimen harus dapat dilakukan kembali oleh peneliti lain atau oleh peneliti yang sama dalam kondisi yang sama dan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten. Yang kedua, menuntut kejujuran. Ini melibatkan individu akan bertindak dengan integritas, transparansi, dan tanpa penipuan dalam interaksi dan komunikasi bersama. Ketiga, ilmu yang memandang kesenjangan, sehingga tidak bisa dijelaskan di dalam teori manapun dan biasanya terdapat bukti kecurigaan. Yang keempat, penjelasan sederhana. Tujuannya adalah agar informasi dapat diakses oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang tentang topik tersebut. Yang kelima yaitu tidak menerima bentuk kebetulan. Dalam konteks ilmiah, filosofi, atau dalam kehidupan sehari-hari, hal ini seringkali berkaitan dengan pencarian makna, penyebab, atau apa pola dalam peristiwa yang terjadi. Yang keenam, memiliki dasar bukti. Yang ketujuh, bersifat objektif. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Cukup sekian video penjelasan kami mengenai ontologi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.